Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah binikmati tatim sholihah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya lupa mengucapkan salam. Saking antusias ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam Waalaikumsalam keberkahan warahmatullahi wabarakatuh. dan Waalaikumsalam. rahmat Allah tercurah buat ibu-ibu intelektual di seluruh Indonesia yang alhamdulillah hari ini berkenan untuk berdiskusi dengan kita tentang mengurai sebenarnya permasalahan mendasar yang di umat seperti apa. Saya langsung ingin mengupas Bu, ada 5 hal ya yang tentu saja ini saya buat pisau analisisnya adalah pisau analisis ideologi Islam. Karena memang dengan Islam kita hidup dan nanti dengan mati pula kita akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya. Nah, ada 5 permasalahan yang terkait dengan dunia intelektual. Yang pertama terkait dengan tadi oleh Bu Umi disampaikan mengenai kondisi Indonesia dan dunia ya secara umum. Mayoritas sekarang ada 21 negara yang sudah jelas masuk di jurang resesi begitu. Ini tidak bisa dipisahkan dengan politik ekonomi pasar bebas. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, tadi juga disinggung oleh Bu Umi bahwa dunia intelektual tidak bisa dipisahkan dengan agenda moderasi Islam. Apa sesungguhnya moderasi Islam? Kita akan coba bahas. Kemudian juga memperjuangkan konsep kesetaraan gender terkait dengan problem liberalisasi generasi, dan yang terakhir ada memang suatu kondisi yang ternyata mengamputasi peran negara sebagai riayatus syu'unil ummah atau penanggung jawab urusan umat. Kita masuk di problem yang pertama yang tersandera politik ekonomi pasar bebas. Mau nggak mau Indonesia dan adalah negara yang banyak sekali kan kebijakan-kebijakannya disetir oleh internasional, bahkan sebuah lembaga. Jadi kalau tentang beberapa kebijakan yang pada saat ini diterapkan di perguruan tinggi, ya ada satu hal yang mengubah ya secara umum, yaitu satu konsep yang disampaikan oleh Organization for Economic and Cooperation Development atau OECD ya pada tahun 96. Dia memiliki satu konsep yang disebut sebagai triple helix, gabungan antara akademik, kemudian bisnis, buat government atau triple helix EDG. Nah ini yang kemudian ternyata kalau kita analisis justru menjadikan komersialisasi apakah yang terkait dengan peran intelektual juga berkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi secara sederhana maka dalam konsep ini akademi universitas itu difungsikan sebagai katalisator, kemudian bisnis atau industri itu sebagai rumah produksi, dan pemerintah itu sebagai regulator. Inilah yang kemudian menjadikan banyak sekali kebijakan di perguruan tinggi mau tidak mau disetir oleh kalangan. Jadi dengan mereka membuat satu indeks atau kontrol ya tentang penerapan knowledge economy index yang diukur dengan sejumlah besar riset yang dihasilkan di perguruan tinggi tetapi yang bisa diaplikasikan oleh dunia industri. Nah ini yang kemudian kalau kita lihat kenapa setiap universitas dimobilisasi, diprovokasi begitu kan untuk menjadi world class university, world class profesor dan sebagainya, berapa banyak jurnal ilmiah yang kemudian terindeks Scopus dan sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah upaya yang disetir oleh lembaga global. Tidak ketinggalan pula adalah kesepakatan yang dibuat oleh sebuah organisasi lain yang ini juga lembaga global, World Economic Forum atau WEF, yang paling monumental pada 96 dia membuat satu konsepsi yang kalau kita kenal pada saat ini dengan Revolution Industry 4 atau RI 40, yang ternyata ini membawa satu konsekuensi yang luar biasa ke dunia perguruan tinggi pada saat ini. Kalau kita lihat apalagi kondisi yang sekarang ya banyak diarahkan hilirisasi iptek dan sebagainya yang mengarah kepada artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, big data dan sebagainya. Ini yang kemudian banyak mempengaruhi kebijakan yang terjadi. Termasuk satu yang cukup heboh begitu ya pernyataan dari Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan akan ada perkawinan massal, harus ada perkawinan massal antara
institusi pendidikan ya, dalam hal ini juga perguruan tinggi, untuk kemudian bersama dengan industri begitu. Nah, inilah yang kemudian mendasari konsep lean and match. Kita akan lihat bahwa sesungguhnya ini bukan suatu hal yang menyelesaikan permasalahan. Memang benar bahwa dunia pada saat ini membutuhkan pengangguran angka amat tinggi gitu kan, membutuhkan lapangan kerja. Tetapi kondisi yang terjadi, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah yang sesuai dengan pasar. Kita lihat bahwa Indonesia yang digadang-gadang sebagai salah satu tempat yang pasar teknologi RI 4.0-nya sangat amat tinggi, dan pemerintah sendiri sudah membuat roadmap mapping Indonesian Port ya, yang ini kan kemudian menjadikan satu lembaga intelektual, lembaga kampus itu mau tidak mau menyediakan 3 hal. Yang pertama riset, kemudian termasuk juga SDM terdidik ya, yang terkait dengan revolusi 4.0, dan yang terakhir adalah pasar produk dari teknologi terbaru. Ini adalah permasalahan pertama yang dihadapi di dunia kampus. Permasalahan yang kedua, bisa masuk ke slide berikutnya. Ini sesungguhnya yang membuat kita merasa prihatin ya, bahwa kampus pun terkena satu strategi global yang ternyata kemudian ini membuat kaum muslimin sendiri itu tidak menyukai Islam, bahkan membenci Islam. Islamofobia ini secara tidak langsung juga sedang terjadi di kampus. Bisa masuk ke slide berikutnya. Nah, makanya kalau ibu-ibu mendengarkan tentang agenda moderasi Islam, sesungguhnya ini adalah bagian dari agenda Global War on Terrorism, yang intinya adalah bagaimana menjadikan Islam itu menjadi sebuah agama atau menjadi sebuah anutan yang cukup hanya sebagai kajian saja. Oke, kalau misalnya PTKIN atau perguruan tinggi dan kampus institut Islam negeri, ini adalah sudah wajar kalau mereka kemudian menjadikan Islam sebagai mata utama ya, mata ajaran utama. Tapi sekali lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Menak ya dalam suatu acara di mana saya lupa tempatnya, tapi yang jelas dikatakan bahwa seorang sarjana agama kalau tidak moderat itu bukan sarjana agama. Jadi sudah memberikan framing tertentu terhadap Islam. Nah, beberapa saat yang lalu juga ibu-ibu yang di PTN ya, di perguruan tinggi bukan Islam ya, dalam artian kampus PTN atau PTS itu sendiri pernah kan mendapati satu apakah itu hasil riset yang dilakukan oleh BNPT atau lembaga-lembaga lain yang mengatakan adalah justru perguruan tinggi yang masuk di WJU ya, itu adalah perguruan tinggi yang radikal. Nah, apa sesungguhnya kriteria radikal? Ini kan mereka memberikan framing yang biasa dideraskan, yaitu mereka yang kemudian melakukan memiliki pemikiran yang anti demokrasi, kemudian memahami jihad dan mati syahid, termasuk kemudian dukungan terhadap khilafah, itu adalah hal-hal yang mereka buat sebagai diaruskan di perguruan tinggi, sehingga kemudian keluarlah Permendikbud nomor 55 tahun 2018 yang membuat pemimpin di seluruh perguruan tinggi itu mengawasi kegiatan mahasiswa dari masjid hingga kemudian tempat pertemuan mahasiswa. Ini yang kemudian dihadapi oleh dunia kampus. Selanjutnya yang tidak kalah teraruskan ya, pada saat tahun 84 Indonesia telah mengadopsi CEDAW yang kemudian ini dijadikan sebagai bagian dari pengarusutamaan gender. Di slide berikutnya saya ingin bahkan kemudian banyak kampus atau bahkan kampus-kampus utama itu selalu memiliki pusat studi perempuan wanita atau kemudian pusat studi gender, dan yang belakangan PSGA begitu kan, dan anak. Mau tidak mau adanya pusat studi gender itu membawa sebuah pengarusan terhadap adopsi ide gender ini ke seluruh bangsa. Ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, jelas dukungan ilmiah. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa produk legislasi, apakah itu RUU atau peraturan daerah dan sebagainya, selalu didasari oleh kajian akademik atau naskah akademik. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu tempat bagi intelektual untuk kemudian merumuskan hal itu. Dan yang sekarang yang luar biasa sedang
diteraskan di mana-mana sampai mahasiswa pun ikut untuk berusaha menyuarakan adalah keinginan untuk segera melegislasi RUU PKS, pencegahan kekerasan seksual. Dan kemudian walau alam apa yang terjadi, ya kita tahu bahwa masalah kekerasan seksual adalah masalah kejahatan yang seperti gunung es, tetapi kalau kita lihat 1-2 tahun belakangan itu seakan-akan di dunia kampus menjadi semakin viral. Nah, ini yang kemudian juga terkait dengan fungsi ya dari PSGA yang ada di kampus-kampus itu untuk melakukan konsultasi dan advokasi sebagai upaya untuk merespon terhadap isu-isu gender, dan tentu saja ini disesuaikan dengan yang disebut sebagai pemikiran universal, pemikiran responsif, gender, demokrasi, HAM, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal, dan kemudian salah satu peran dari PSGA itu adalah menjadikan pemikiran mereka diseminasi, disebarluaskan ke siapapun, termasuk juga menderaskan pendidikan berbasis gender. Nah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi di kampus, dan ini mau tidak mau tidak secara langsung ini juga dihadapi ya, oleh para intelektual di slide berikutnya, tentu berhadapan dengan liberalisasi generasi. Kita tahu makin ke sini bisa jadi bahwa anak didik, generasi terdidik itu semakin mumpuni pengetahuannya, semakin kompetitif ya di dalam persaingan, tapi satu hal yang kemudian membuat kita menjadi prihatin itu adalah minus adab dan kesopanan. Jadi perilaku hedonis, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, narkoba, plagiarisme, dan sebagainya itu adalah sesuatu yang dihadapi di perguruan tinggi saat ini. Ini tidak bisa dipisahkan dari berbagai hal yang menjadi kebijakan di kampus. Katakanlah seperti yang disampaikan oleh Mendikbud bahwa yang sekarang sedang disampaikan itu adalah Merdeka Belajar, termasuk di kampus adalah kampus Merdeka. Dan pada intinya ya dengan beberapa macam kebijakan yang dilakukan, ini adalah konsep untuk menjadikan, ya kalau saya katakan bahwa pendidikannya itu masih kian menunjukkan kiblat ke arah materialistik. Jadi lebih ditonjolkan bagaimana kalau dikatakan link match, atau kemudian kalau kalimat mereka mengatakan memutus ketidaktersambungan antara yang terkait dengan masalah pendidikan dan industri. Nah, apalagi kemudian ada pernyataan yang zohir, pernyataan yang jelas yang disampaikan oleh Rektor UIN Malang yang dikatakan bahwa berkiblat ke barat lah gitu kan. Jadi pendidikan barat dapat menjadi acuan untuk kampus ideal. Ini beberapa hal yang kemudian kalau kita lihat semakin menguat justru ya pemelukan terhadap ide-ide universal dari barat daripada kemudian jati diri sebagai seorang muslim. Lanjut pada hal terakhir yang saya sorot itu adalah mau tidak mau, langsung tidak langsung, itu ada upaya untuk mengamputasi peran negara. Di dalam konsepsi Islam, negara itu adalah hal-hal yang terkait, ya negara itu adalah institusi yang memiliki kewenangan, yang memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja. Tapi ketika kemudian ini diambil alih ya secara tidak langsung oleh kampus dengan konsepsi link and match, sehingga kemudian negara berkurang bebannya untuk menjadikan lapangan pekerjaan seperti ini. Apalagi kemudian kampus itu dijadikan growth hub atau pusat pertumbuhan bagi entrepreneur UMKM. Mau tidak mau, hampir semua negara termasuk Amerika adalah exit strategi untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Ini terjadi secara umum. Kemudian satu hal yang tidak bisa kita lepaskan adalah seharusnya negara itu memiliki peran untuk menolak hal-hal yang terkait dengan menghilangkan kemandirian dan kedaulatan negara. Tapi ternyata publikasi ilmiah, riset, peringkat PTN ini mau tidak mau disetir oleh lembaga global. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat negara tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan tidak terhadap kebijakan-kebijakan yang justru kemudian membuat aset negara, apapun yang terkait dengan riset dan sebagainya, itu dijual dengan murah atau bahkan dengan gratis kepada korporasi global. Satu lagi adalah peran sentral korporasi. Ini yang tidak bisa dilepaskan. Nah, kemudian bagaimana kita mendudukkan permasalahan? Mendudukkan permasalahan yang dihadapi, ya, ini ternyata tidak hanya yang terjadi di intelektual, apapun yang tadi saya sampaikan ternyata tidak muncul dari ruang kosong, tetapi ini berasal dari konsep
konsepsi ya, dari konsepsi kapitalisme, karena kalau kita lihat melihat satu permasalahan itu harus dari akarnya. Kapitalisme sebagai sebuah ideologi memiliki konsep dasar sekularisme, memisahkan semua aturan agama, tidak menghendaki hal-hal yang terkait dengan urusan profan, begitu ya, urusan-urusan yang terkait dengan dunia itu diatur dengan urusan agama. Nah, akhirnya kemudian karena memang sesungguhnya akidah atau konsepsi ini adalah konsepsi batil, tidak mungkin bisa diterapkan secara mulus, maka cara untuk menerapkannya adalah dengan metode penjajahan ke seluruh dunia. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak masyarakat muslim di seluruh dunia, padahal sesungguhnya ketika banyak dunia muslim yang terbebas dari penjajahan di awal tahun 40-an, terus kemudian sampai 60-an ya di Afrika, maka kalau kita lihat corak dunia pada saat ini ada 5 hal. Ekonominya kapitalistik, politiknya oportunistik, pendidikannya materialistik, budayanya hedonistik, dan relasi sosial itu individualistik. Inilah yang kemudian menjadikan 5 permasalahan yang saya urai tadi terkait dengan kondisi yang terjadi di dunia intelektual itu timbul. Kemudian selanjutnya kita sudah mengerti betul bahwa kapitalisme itu tentu melahirkan kerusakan sistemik. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini terjadi kalau saya katakan bahwa memang konsepsi ini tidak mulus untuk bisa diadopsi. Ada sebuah rekayasa global strategi yang disusun secara luar biasa komprehensif, yang tentu saja ini kemudian melibatkan negara besar. Sejak keruntuhan Uni Soviet, ya, maka otomatis satu-satunya ideologi yang diterapkan di dunia pada saat ini adalah kapitalisme, sehingga dia menghegemoni atas seluruh dunia. Ketika kemudian tadi saya katakan semua negara merdeka, begitu, tetapi kemudian kok penjajahannya tidak berhenti, sehingga mereka menggunakan yang disebut sebagai neo-imperialisme dengan perentaraan negara adik kuasa, MNC global, lembaga internasional menggunakan tajuk kerjasama, kemitraan, partnership dan sebagainya, adalah yang kemudian membuat semua negara dengan cara memaksa agar ide dan nilai-nilai kapitalisme ini diadopsi secara global. Nah, beberapa konsep yang pada saat ini dijadikan sebagai senjata untuk memaksakan nilai-nilai kapitalisme itu antara lain adalah demokrasi, kemudian pasar bebas dengan sistemnya yang ribawi, kemudian pendidikannya yang materialistik hanya mengacu kepada perolehan-perolehan yang sifatnya angka begitu ya, bukan perkembangan karakter sebuah anak didik. Kemudian juga konsep global war on terrorism, dan satu lagi adalah konsep sivilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Inilah yang kemudian membuat dunia pada saat ini tidak berdaya, gitu, apalagi dunia Islam. Tidak menunjukkan bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi, memiliki izah, marwah, gitu ya, ketinggian yang berbeda dengan kapitalisme itu pada saat ini tidak terlihat sama sekali. Kemudian yang malah menjadi satu masalah dunia adalah kemiskinan, sehingga dunia pada saat ini tidak bisa menghentikan, sehingga setiap konsep pembangunan selalu menjadikan end poverty itu menjadi tujuan pertama. Kemudian kebodohan ini satu paket dengan kemiskinan, kezoliman, ketidakadilan terjadi di mana-mana, di mana 1% orang kaya menikmati 3/4 kekayaan dunia dibandingkan dengan sekian ratus miliar. Nah, sehingga kemudian yang tidak kalah mengerikan adalah kerusakan. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi hal ini. Kita harus mengerti betul bahwa masalah tadi adalah problem yang sifatnya sistemik. Nah, sehingga ketika tadi kita memahami ini berasal dari penerapan ideologi yang salah, maka mestinya ideologi yang salah, yaitu ideologi kapitalisme, itu harus diganti. Bukan ditambal sulam, bukan kemudian kita bisa menggunakannya disesuaikan dengan Islam. Ya, maka dengan demikian kita harus menggantikan dengan ideologi yang lebih unggul darinya. Dan kalau kita coba melihat ya, kemudian meneliti bahwa ideologi yang di dunia itu hanya ada 3, sosialis komunisme, kapitalis dan Islam, sedangkan sosialis komunisme hanya sekarang
hilang ya, tidak ada lagi timban secara menegara, yang ada hanya kapitalisme, sehingga kemudian untuk bisa face to face, apple to apple, yang bisa menandinginya hanya ideologi Islam. Nah, mengapa ideologi Islam? Kita yang pertama sebagai Muslim itu jelas harus mengarah kepada dalil syariat. Dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatun wa busyra lil muslimin." Lengkap begitu kan, bahwa Allah, kami ya kata Allah, telah menurunkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, sebagai apa? Pertama, tibyanan, menjelaskan segala sesuatu, termasuk menjelaskan solusi dalam mengatasi problem sistemik yang dibawa oleh peradaban yang bukan berasal dari wahyu. Likulli syai'in, tadi ipolexos hankam, segala macam hal yang terkait dengan permasalahan manusia itu kan bisa diselesaikan dengan Al-Quran, yang kemudian nanti akan ditambah dengan Al-Hadis, ada ijma dan juga qiyas. Wahudan, dan dia adalah sebagai pemberi petunjuk. Warohmah, ingat, ini ada kasih sayang yang berbeda dengan kapitalisme yang tidak pernah memberikan kasih sayang. Dibiarkan setiap bangsa berada dalam kezaliman, penjajahan dengan gaya baru. Kemudian wabusro lil muslimin, dan bagi seorang muslim kita harus melihatnya sebagai sebuah busro atau kabar gembira. Nah, kabar gembira ini telah dibuktikan oleh Khilafah Islamiyah yang sudah berdiri sejak pada masa Khulafa Rasyidin ya, dan kemudian berlanjut hingga sampai 13 abad. Dan kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala taraktu fikum amroin." Aku sungguh meninggalkan dua perkara bagi kalian. Lang tadillu, di situ dikatakan lang tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat mata masak bihima, ketika kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati Rasulullah, dan sunnah Rasulullah. Nah, hadis ini harus dipahami bahwa selain meninggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah, Rasulullah juga meninggalkan warisan berupa negara. Nah, ini yang sudah kemudian muktabar, diakui oleh para ulama. Jadi metode Rasulullah untuk menegakkan sistem Islam pada saat ini adalah mendirikan negara di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh 4 Khulafa Rasyidin, setelahnya berturut-turut dinasti Umayyah, Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah, sampai kemudian dihilangkan ya, diruntuhkan pada tanggal 3 Maret 1994. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat sesungguhnya yang disebut sebagai qadhiyah masiriyah, permasalahan utama, permasalahan hidup mati seorang muslim itu adalah tentu saja mewujudkan khilafah Islamiyah ini. Karena memang hanya ini yang diwariskan oleh Rasulullah kita, dalam artian untuk menerapkan semua dalil-dalil yang sudah diturunkan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran atau Nas. Nah, sehingga kemudian di slide selanjutnya, ada satu hal ketika kita memahami bahwa khilafah itu adalah qadhiyah masiriyah, permasalahan utama, maka kunci keberhasilan untuk menerapkannya itu hanya satu, mengikuti metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun memang orang memberikan satu image buruk bahwa sekarang ada ISIS, mau khilafah jenis mana gitu kan, mau ala ISIS atau ala yang lain, tapi sesungguhnya tidak ada yang lain-lain, karena hanya satu yang membuat kita harus berpegang teguh, yaitu harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikatakan tidak boleh melenceng sedikit pun, sehelai rambut pun. Nah, metode yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah membentuk partai politik yang kemudian di sini terdiri dari kadernya, kader yang bertakiyah Islam, kemudian memiliki ide gagasan yang sahih, metodenya juga sahih dan konsisten. Inilah yang kemudian menjadi satu kelompok yang utama gitu, dalam rangka melakukan perang pemikiran dan perjuangan politik, dalam rangka itu tadi berani menantang konsep-konsep yang berasal dari kapitalisme. Nah, inilah yang kemudian dilakukan sehingga nanti juga berujung pada permintaan dukungan ya, atau tolabun nusroh, ketika kemudian ini menjadi satu opini umum ya, yang membawa kepada satu kesadaran umum yang diikuti dengan dukungan real dari ahlul quwah, baik itu militer, polisi, dan sebagainya. Dan
pada akhirnya umat yang akan menyerahkan kekuasaan ini, dan inilah sebagai momentum yang ultima, yang puncak dalam rangka pendirian khilafah. Nah, sehingga dengan demikian sebagai penutup dari presentasi saya ingin menyampaikan bahwa intelektual adalah orang-orang yang diberikan satu kelebihan oleh Allah, memiliki satu posisi yang mulia. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan posisi utama bagi ulil albab, sehingga sekarang saatnya meninggalkan kejumudan berpikir dalam artian menganalisa segala sesuatu yang bukan berasal dari ideologi Islam. Nah, sehingga kemudian kalau cara kebangkitan berpikir ini sudah sampai ya kepada kita, maka tidak ada lain cara kita kecuali memenuhi yang diserukan oleh Allah di dalam surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih yang lebih ahsan gitu kan, yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan melakukan amal solih dan berkata sesungguhnya kami adalah muslim. Demikian, semoga bisa membawa kita kepada diskusi yang lebih aktif ya dalam kemudian membongkar dan melihat permasalahan yang mendasar dan bagaimana kita menyelesaikannya secara Islam.